Baik, berjumpa lagi dengan saya Lutfi Hamdani, dan dalam sesi video kali ini saya akan mereview sebuah buku yang saya tulis di tahun 2024 ini berjudul Digital Entrepreneur dengan subjudul Strategi Sukses Membangun Bisnis di Era Digital. Ini adalah buku yang tebalnya kurang lebih 220 halaman dan ada kurang lebih 14 bab yang nanti akan kita coba review sedikit. Jadi pemirsa, sekarang eranya serba digital, di mana-mana orang bicara digitalisasi, ada pembayaran digital, ada teknologi digital, ada digital gaming dan lain sebagainya. Dan digitalisasi ini tentu tidak lepas juga dari aktivitas bisnis, industri, dan perekonomian secara keseluruhan. Nah, nilai ekonomi digital di Indonesia pada tahun 2023 diperkirakan mencapai 1.266 triliun dan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Nilai ini diperkirakan masih akan terus berkembang pada tahun-tahun yang akan datang. Kemudian data dari Asosiasi Profesi Bisnis Digital atau APBISD tahun 2023 disebutkan sudah ada 108 perguruan tinggi yang memiliki program studi bisnis digital, terdiri dari perguruan tinggi negeri maupun swasta. Sementara dari beberapa informasi yang saya dengar, yang saya terima, memang terus ada program studi baru di kampus-kampus yang lain yang berkaitan dengan bisnis digital. Dan ini menunjukkan sebenarnya perkembangan pengetahuan, riset, kemudian keterampilan, dan juga ekosistem di bidang bisnis digital atau kewirausahaan digital ini ke depan masih bakal terus berkembang lebih pesat lagi. Dan bukan sekedar inovasi, era digital itu sebenarnya didefinisikan sebagai momentum peningkatan produk atau layanan yang sudah ada dengan cara yang baru dan lebih bermakna. Era digital ini juga begitu lekat dengan proses disrupsi. Disrupsi ini adalah bukan sebuah proses yang sekedar menambah atau memperluas pasar, industri dan teknologi yang sudah ada, namun kadang juga menghancurkannya, kemudian menggantikan pasar, industri dan teknologi yang benar-benar baru. Jadi banyak industri yang dulu jaya, yang dulu bagus, setelah terdampak digitalisasi atau disrupsi yang disebabkan oleh digitalisasi ini, mereka banyak yang tidak bisa lagi bertahan, tidak bisa survive, bahkan gulung tikar dan bangkrut. Definisi bisnis digital sendiri menurut Shafi dalam bukunya tahun 2019 adalah bagaimana bisnis itu menerapkan teknologi dan media digital untuk meningkatkan daya saing organisasinya melalui optimalisasi proses internal dengan saluran online dan tradisional untuk memasarkan dan mendistribusikan produk. Jadi, digitalisasi tidak serta-merta merubah atau menghilangkan proses tradisionalnya, tapi ia memasukkan atau menggabungkan, mengkolaborasikan dengan saluran-saluran online atau channel-channel online atau channel-channel digital, sehingga organisasi, khususnya perusahaan, bisa lebih punya daya saing menghadapi persaingan di industri. Sehingga transformasi atau digitalisasi bisnis ini harus fokus pada dua hal. Yang pertama, memberikan nilai khususnya kepada pelanggan, dan yang kedua adalah merubah budaya organisasi. Karena digitalisasi tanpa perubahan budaya, kultur, dan nilai-nilai dalam organisasi ini seperti rumah tanpa fondasi. Jadi bukan cuma keterampilan atau penerapan teknologinya, namun juga budaya organisasinya harus menyesuaikan. Teknologi digital sendiri adalah teknologi yang menggunakan sistem komputerisasi dan pengoperasian otomatis untuk memproses, menyimpan, dan mentransmisikan data. Beberapa contoh dari piranti berbasis teknologi digital ini adalah smartphone atau handphone, kemudian tablet atau tab, kemudian ada smart TV, laptop, hingga radio. Sedangkan contoh teknologi terbaru dari transformasi digital ini adalah
teknologi seluler, Internet of Things, robotika, machine learning, augmented reality, big data, robotic process automation atau RPA, misalnya yang kita gunakan dalam chatbot di WhatsApp, hingga teknologi berbasis cloud. Ini bisa cloud macam-macam penerapannya, dalam bisa sampai cloud kitchen dan lain sebagainya. Kemudian Peter Hitzrich, ya, karena di buku ini sebenarnya poin utamanya adalah kita mendiskusikan atau saya menuliskan tentang kewirausahaan, maka titik pijak awalnya adalah saya membicarakan kewirausahaan. Jadi kalau di definisi kewirausahaan menurut Peter Hitzrich, ia mengemukakan definisi kewirausahaan ini adalah proses menciptakan sesuatu yang berbeda, menciptakan nilai dengan menginvestasikan waktu, tenaga, kemudian menggunakan uang, materi, dan kemampuan untuk mengelola resiko. Jadi wirausaha itu ya kita sebagai pelaku wirausaha bagaimana menciptakan produk atau bisa produk maupun jasa, berupa barang maupun jasa yang menciptakan nilai atau yang bernilai dengan cara menginvestasikan waktu, tenaga, uang, materi, dan juga yang terpenting adalah kemampuan untuk mengelola resiko. Nah, kewirausahaan ini tentu banyak manfaatnya, dan misalnya ada beberapa kalau kita lihat. Yang pertama adalah inovasi. Jadi di beberapa buku memang inovasi itu salah satu pendorong utamanya atau faktor pendorong utamanya adalah teknologi dan juga kewirausahaan, aktivitas kewirausahaan. Dan sebenarnya inovasi ini adalah inti atau pusat utama dari proses kewirausahaan. Ibaratnya kalau misalnya kita mengembangkan produk ya yang sudah banyak di pasaran, kemudian tidak ada inovasinya sama sekali, berarti kita ya sekedar menciptakan komoditas yang sudah banyak pesaingnya, tentu bakal lebih susah karena tidak ada pembedanya, persaingannya begitu ketat. Makanya seorang entrepreneur atau wirausahawan butuh kemampuan untuk berinovasi, menciptakan produk yang lebih bernilai, yang baru, dengan investasi tenaga, waktu, hingga keberanian untuk menanggung resiko tadi. Yang kedua, kewirausahaan itu tentu bermanfaat untuk penciptaan lapangan kerja. Dan data di Indonesia sendiri menunjukkan dari Kementerian Koperasi dan UKM, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, rata-rata sekitar 98% perusahaan di Indonesia dikategorikan sebagai UMKM. Dan hanya kurang dari 2% perusahaan di Indonesia yang masuk dalam kategori usaha besar. Berarti memang ke depan harapannya yang UMKM ini bisa naik level ya, yang ultra mikro menjadi mikro, yang mikro menjadi usaha kecil, yang usaha kecil menjadi usaha menengah, yang menengah bisa menjadi besar. Tapi memang secara umum prosesnya memang selalu naik dari level terbawah naik ke atas. Dan ini sudah terbukti di Indonesia UMKM memegang peranan penting dalam perekonomian nasional, terutama dalam penciptaan lapangan kerja. Selanjutnya, berkat keberadaan wirausahawan, kita bisa menggunakan semua jenis produk dan layanan baru yang membuat hidup kita lebih mudah, meningkatkan produktivitas kita di tempat kerja, meningkatkan kesehatan kita, dan membuat beragam gaya hiburan yang kita nikmati. Di produk-produk tersebut yang saya sebutkan barusan adalah hasil dari proses kewirausahaan atau entrepreneurship. Nah, kegiatan bisnis digital ini bagian juga dari perekonomian. Makanya di buku ini saya juga coba membahas mengenai ekonomi digital. Nah, ekonomi digital itu adalah konsep ekonomi yang menggunakan teknologi digital dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi barang maupun jasa. Contoh kegiatan ekonomi digital antara lain adalah e-commerce, fintech, layanan streaming, jasa transportasi online, layanan online yang lain. Ada beberapa keterampilan yang harus kita kuasai sebagai pelaku usaha atau sebagai entrepreneur untuk bisa membangun usaha atau mengembangkan usaha atau untuk survive atau untuk wawasan sebagai
referensi dalam merekrut karyawan. Yang paling penting misalnya adalah kemampuan coding ya kalau bisa, kemudian mengembangkan aplikasi, mengelola jaringan atau network, hingga mengelola dan menganalisa data dan big data. Selain keterampilan teknis tadi, ada juga keterampilan misalnya adalah kemampuan literasi yang solid, kemudian kemampuan numerik dan pemecahan masalah, atau kemampuan yang lain misalnya koordinasi dan kolaborasi serta komunikasi. Nah, di buku Digital Entrepreneur ini saya membahas atau memaparkan beberapa aspek yang perlu diketahui dan dikuasai agar kita bisa beradaptasi dan sukses menjalankan usaha di era digital. Berisi 14 bab, buku ini dimulai dari bab mengenai konsep dan motivasi berwirausaha di era digital, penjelasan konsep bisnis dan ekonomi digital, kemudian bab inovasi dan kreativitas ide usaha, kemudian menyusun bisnis model kanvas, selanjutnya bab mengenai bisnis feasibility study atau studi kelayakan bisnis, digital marketing, pendanaan dan aspek keuangan bisnis, digital, sistem informasi, e-commerce, leadership, etika, hingga keamanan bisnis digital. Buku ini saya tulis untuk menjadi referensi akademik maupun jadi bacaan praktis bagi pelaku bisnis digital, sebab di dalamnya disertai beberapa contoh kasus dan cara praktis untuk mengeksekusi aspek-aspek yang berkaitan dengan bisnis digital. Misalnya adalah pada proses mencari ide dan peluang usaha. Ketika kita mau memulai bisnis, baik yang konvensional maupun yang digital terutama, ini selalu dimulai dari mencari ide usaha. Dan di buku ini misalnya saya mengutip atau mencoba menjelaskan ulang 3 cara ya yang umum digunakan dalam mencari ide usaha. Yang pertama misalnya adalah observasi tren, yang kedua menemukan kesenjangan atau gap di pasar, di marketplace, kemudian yang ketiga menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Jadi ketiga metode ini yang bisa digunakan ketika kita ingin mengembangkan atau mencari peluang apa sih ide usaha atau peluang usaha baru yang bisa saya laksanakan, bisa saya kerjakan di era digital ini. Kemudian di bab sosial media marketing ini juga dipisahkan dari bab mengenai digital marketing, karena menurut saya penjelasan mengenai sosial media marketing ini butuh penjabaran yang lebih detail, karena sejauh saya tahu, sejauh saya berinteraksi dengan pelaku-pelaku usaha, sosial media marketing ini adalah pintu masuk bagi para pelaku usaha ya, terutama yang semula konvensional atau tradisional, untuk masuk dalam proses digitalisasi usahanya. Jadi dalam prakteknya misalnya yang paling sederhana, ketika pelaku usaha itu sudah mulai bikin akun sosial media, mencoba bikin konten, mencoba mempelajari insight dari kontennya, itu sebenarnya sudah mulai mengarah kepada tahap digitalisasi, walaupun masih panjang juga nanti prosesnya dari segi produksi, kemudian dari segi distribusi, dari sistem informasinya, dari pengelolaan keuangannya, dan lain sebagainya. Tapi biasanya memang pelaku usaha masuk ke digitalisasi usaha dimulai dari sosial media marketing, menggunakan Instagram atau Facebook atau WhatsApp bisnis yang sederhana, yang mudah dipahami oleh mereka, dan hemat atau bahkan gratis untuk biayanya. Kemudian di buku ini juga dibahas mengenai digital leadership. Digital leadership itu penting karena memang di era digital ini butuh budaya organisasi yang baru, dan seorang pemimpin baik level project maupun di level korporasi maupun di level unit bisnis, mereka harus punya pemahaman mengenai perubahan budaya organisasi, penyesuaian dengan perubahan teknologi, juga harus mampu mengatasi ketidakpastian, karena era digital itu tadi saya sebutkan di awal sangat disruptif
perubahan-perubahannya sangat cepat. Ada satu perkembangan baru bisa merubah yang lama, menggantikan, bahkan menghilangkan sama sekali yang lama. Kemudian pemimpin juga harus punya pemahaman mengenai keamanan dan privasi data, karena data di era digital itu adalah salah satu aset yang paling penting bagi perusahaan. Data pelanggan, data produksi, data penjualan, dan data yang lain harus dikelola dengan baik, dengan keamanan yang tinggi dan privasi, sehingga tidak terjadi kebocoran data atau data kena phishing, dihack, dan lain sebagainya. Nah, kemudian pemimpin ini, ya, leader, baik di level proyek, di level bisnis maupun di level korporasi, harus punya kemampuan literasi teknologi dan keterampilan teknis untuk menggunakan teknologi dengan bijaksana. Kemudian kemampuan beradaptasi dan kesiapan menghadapi perubahan, berpikir visioner, punya visi yang jelas, komunikasinya harus efektif, kemudian inovasi untuk mendorong ide-ide baru, dan terakhir adalah kolaborasi. Ini beberapa karakter yang harus dimiliki ketika kita ingin memimpin sebuah organisasi bisnis di era digital. Dan buku ini diakhiri dengan pembahasan mengenai etika dan juga keamanan bisnis digital. Jadi etika-etika bagaimana pembuatan konten yang bagus, kemudian etika juga kaitannya dengan keamanan digital, misalnya bagaimana supaya mencegah kejahatan cyber untuk pelaku bisnis digital. Misalnya ada beberapa tips: buat daftar tingkat resiko data, melakukan evaluasi pembaruan secara berkala, membuat protokol upaya pencurian data, dan lain sebagainya. Jadi ke depan keterampilan untuk mengembangkan usaha, mengembangkan bisnis dengan menggunakan teknologi digital ini sangat penting, karena aktivitas bisnis ini menjadi bagian tidak terpisahkan dari perkembangan perekonomian. Semakin banyak orang yang melakukan usaha, mengembangkan bisnis, terutama dengan bantuan teknologi digital, semakin banyak lapangan pekerjaan baru yang bisa dimasuki oleh masyarakat, semakin tinggi nanti tingkat inovasi kita, dan ini tentu bagus bagi perkembangan Indonesia ke depan. Semakin banyak talenta baru ya yang nanti bisa terserap, yang bisa mengisi di sektor-sektor bisnis digital. Terima kasih.